Halo semuanya, pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas studi kasus yang bertemakan Financial Inclusion Project. Fokus pembahasan kita kali ini adalah perancangan solusi keuangan inklusif bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal. Khususnya pelaku UMKM di daerah pedesaan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan tentang profil dan riset segmen pasar. Segmen sasaran dalam proyek ini adalah pelaku UMKM tradisional di pedesaan, seperti pemilik warung kelontong, pedagang pasar, dan juga pengrajin rumahan. Untuk memahami kebutuhan mereka, dilakukanlah riset melalui wawancara langsung dan observasi langsung. Dari hasil riset, ditemukan beberapa permasalahan utama, yaitu keterbatasan modal usaha, kemudian pengelolaan keuangan yang masih manual, serta ketergantungan pada pinjaman informal seperti rentenir. Nah, mereka membutuhkan solusi keuangan yang sederhana, mudah diakses, cepat, dan sesuai dengan kemampuan nilai-nilai yang mereka yakini. Kemudian bagian yang ketiga adalah rancangan solusi keuangan. Berdasarkan hasil riset tersebut, kami merancang sebuah solusi keuangan inklusif yang bernama Dana Usaha Desaku. Nah, Dana Usaha Desa ini merupakan platform fintech yang berbasis syariah yang ditujukan untuk pelaku UMKM tradisional di pedesaan. Layanan apa aja sih yang ditawarkan? Jadi, layanan utama yang ditawarkan ini meliputi pembiayaan mikro tanpa agunan, kemudian tabungan digital UMKM, serta edukasi literasi keuangan syariah. Nah, terus skema pembiayaan dana usaha desa menggunakan prinsip syariah seperti akad, murabahah, dan juga mudharabah dengan nominal pembiayaan antara 500.000 hingga 5 juta rupiah. Oke, kita beralih ke bagian 4, model distribusi dan operasional. Model distribusi yang digunakan yaitu model hybrid, menggabungkan teknologi digital dengan pendekatan komunitas. Pendaftaran dilakukan melalui aplikasi sederhana, namun juga dibantu oleh agen lokal seperti BUMDes, koperasi desa, ataupun tokoh masyarakat. Penilaian kelayakan usaha dilakukan tidak hanya berdasarkan data keuangan, tetapi juga melalui observasi usaha dan pendekatan sosial. Pendekatan ini diharapkan menekankan resiko gagal bayar dan meningkatkan kepercayaan antara penyedia layanan dan pengguna. Nah, oke, kita bakal bahas dari keberlanjutan bisnis. Dari sisi keberlanjutan bisnis, dana usaha desa memperoleh pendapatan dari margin pembiayaan syariah dan biaya layanan. Biaya operasional mencakup pengembangan aplikasi, insentif agen lokal, serta program edukasi keuangan. Model ini dinilai berkelanjutan karena memiliki pasar yang besar, resiko yang relatif rendah, serta tingkat loyalitas pengguna yang tinggi. Oke, selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Dari sisi sosial, solusi ini diharapkan mampu meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada pinjaman informal. Dari sisi ekonomi, dampaknya antara lain peningkatan omset UMKM, penciptaan lapangan kerja lokal, serta pertumbuhan ekonomi mikro yang lebih inklusif. Jadi sini saya akan membahas latar belakang. Inklusi keuangan merupakan salah satu kunci penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tergolong unbanked atau belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Kelompok ini umumnya berasal dari wilayah pedesaan, pelaku UMKM tradisional, pekerja informal, serta masyarakat dengan tingkat literasi keuangan yang rendah. Hambatan yang sering mereka hadapi antara lain sulitnya akses ke bank, tidak memiliki jaminan, prosedur yang rumit, serta ketakutan terhadap bunga pinjaman yang tinggi. Sebagai kesimpulan, dana usaha desa merupakan contoh solusi keuangan inklusif yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis, tetapi juga pada pemberdayaan sosial. Melalui pendekatan teknologi, prinsip syariah, dan keterlibatan komunitas, solusi ini diharapkan mampu menjawab tantangan inklusi keuangan di Indonesia. Demikian pemaparan studi kasus kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.